Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal Abdullah dengan NIM E3123473 dan dosen pengampu Wahyu Febrianto ICT-TR Tekon DTM DTT. Di sini saya akan menjelaskan yaitu beberapa codingan atau diagram atau data yang ada pada layar tersebut, yang ada pada layar ini. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan grafik atau data di sini. Baik, di sini menggunakan kode Python yang menggunakan pustaka Pandas untuk membaca file CSV. Di sini terdapat Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Seaborn. Di sini menggunakan data CSV untuk membaca file CSV yang data frame bernama whole health data. Pada data ini terdapat duration, average pulse, max pull, colors, burnish, hours work, dan hours sleep. Di sini yang artinya duration yaitu waktu, average pulse yaitu denyut nadi rata-rata, max pull yaitu maksimum denyut nadi, dan hours work jumlah jam kerja dalam sehari, dan hours sleep yaitu jumlah tidur dalam sehari. Di sini terdapat angka yaitu duration atau nilai duration yaitu jam, waktu 60 menit, average pulse yaitu denyut nadi 110, dan max pull yaitu maksimum denyut nadi yaitu 130, dan calories burnish yaitu jumlah kalori yang terbakar 409, hours work yaitu jumlah kerja dalam sehari yaitu 0, dan hours sleep yaitu jumlah tidur dalam sehari yaitu 8.0. Yang kedua, saya akan menjelaskan yang ada pada layar ini. Di sini menggunakan kode Python yang dimana menggunakan cell CSV yang bernama data CSV ke dalam data frame health data, full health data. Di sini terdapat duration, average pulse, dan max pull, calories burnish, hours work, hours sleep. Di sini terdapat count, min, di sini fitur, yang di sini juga adalah kolom atau yaitu count, min, std, min 20%, 50%, 70%, dan mix. Count yang artinya jumlah total entry dalam setiap kolom, min yang artinya jumlah rata-rata atau nilai rata-rata, std yang artinya standar deviasi yang mengukur seberapa tersebarnya dari rata-rata, min yang artinya nilai minimum, dan 25% yang artinya nilai kuartil pertama, 50%, kuartil kedua 75%, kuartil ketiga, dan max yaitu jumlah maksimum. Di sini saya akan menjelaskan data tersebut. Count dengan duration 163.0000 dan average pull dan count 163.0000 dan max pull 163.00 dan calories burnish 163.00 dan hours work 163.00 dan hours sleep 163.00 dan mean yaitu nilai rata-rata di setiap kolom, dan nilai rata-rata di durasi yaitu 64.263804, dan average pulse yaitu 107.723926,
dan max pool 134.226994, dan kaloris Barnett yaitu 382.368098, dan Norsox 4.386503, dan Norslip yaitu 7.680982. Di sini terdapat STD yaitu standar deviasi, yaitu mengukur seberapa tersebar dari nilai rata-rata. Di duration yaitu 42.994520, dan di average pool yaitu 14.625062, dan max pool yaitu 16.403967, dan kaloris Barnett yaitu 382.368098, dan Norsox yaitu 4.386503, dan di Horslip yaitu 0.663934, dan seterusnya. Dan ada 20%, 0%, 7%, dan max. Di sini terdapat diagram, yaitu diagram standar deviasi, yang dimana semakin rendah standar deviasi maka semakin kecil juga tersebarnya rata-rata atau nilai. Semakin besar standar deviasi maka semakin tersebar nilai, maka semakin tersebarnya nilai. Nah, di sini terdapat status variation, yaitu dimana duration 1837 188076, average pool 212.580225, max pool 267.439271, kaloris Barnett 74739.152847, dan Norsox 15.301536, Horslip 0.48381005. Nah, di sini terdapat statistik korelasi, yang dimana duration 60, average pool 110, max pool 130, kaloris Barnett 409, Horsox 0, dan Horslip 8. Nah, di sini terdapat diagram, yang dimana saya akan menjelaskan diagram tersebut. Di sini terdapat average pool dengan sumbu X dan sumbu Y nya, yaitu kaloris Barnett. Saya akan menjelaskan, yaitu semakin tinggi average pulse atau semakin besar average pulse, yaitu average pulse itu yang artinya denyut nadi rata-rata, maka semakin besar juga kalori yang terbakar, yaitu semakin besar denyut nadi 120 di sini, maka kalorinya semakin terbakarnya juga makin besar terbakar. Nah, di sini terdapat positif chore. Di sini terdapat negatif chore yang sebaliknya, yaitu semakin kecil kerja sebelum training, maka semakin kecil juga kalori yang terbakar. Nah, di sini terdapat yang berantakan. Nah, di sini terdapat status correlation matrix, yang artinya matrik korelasi. Di sini saya akan menjelaskan data yang ada pada layar. Di sini terdapat nilai atau angka 1 sampai 0, yang dimana selanjutnya saya akan menjelaskan tentang static correlation matrix, yang dimana
Di sini terdapat data, duration, average pulse, max pulse, color next, overall, dan sleep. Yang di sini terdapat yaitu menunjukkan koefisien korelasi antara variabel-variabel. Di sini 1 menunjukkan korelasi positif sempurna dan min 1 atau min 0 lah, min 0 menunjukkan tidak ada korelasi menunjukkan korelasi negatif sempurna, dan 0 di sini menunjukkan tidak ada korelasi. Di sini kita dapat menyimpulkan 1 yang artinya korelasi positif sempurna, yang dimana korelasi positif sempurna itu menunjukkan hubungan positif antara kolom antara kolom, dan min 0 ini yang artinya menunjukkan korelasi negatif sempurna, yang artinya menunjukkan hubungan negatif lemah antara durasi yang selanjutnya yaitu min 0. Nah, di sini terdapat min 0 yang dimana hours work vs max pulse ini terdapat nilai atau angka min 0, yang dimana 0 ini menunjukkan korelasi negatif sempurna, yang artinya menunjukkan hubungan negatif lemah antara average pulse dan durasi. Nah, pada 0 yang tidak ada negatifnya ini terdapat duration dan max pulse, yang dimana artinya tidak ada korelasi sama sekali. Di sini saya dapat menyimpulkan semakin tinggi nilai atau angka, maka semakin banyak korelasi positif, atau sebaliknya semakin rendah angka atau negatif, maka korelasi semakin sedikit atau semakin tidak ada. Sekian yang dapat saya sampaikan atau jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.